bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi mengenai dengan judul perawatan keluarga sebagai upaya dalam mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya, saya meminta bantuan kepada rekan saya yang hadir sebagai partisipan karena Kang Firdaus sedang ada kendala. Bisa di next. Kita bahas dari definisinya dulu. Apa sih perawatan keluarga itu? Jadi perawatan keluarga itu merupakan tindakan atau upaya yang diberikan kepada anggota keluarga yang sakit. Dapat dilakukan di rumah orang yang sakit dan dapat dilakukan perawatannya oleh anggota keluarga itu sendiri. Jadi perawatan keluarga ini dilakukan oleh salah satu anggota keluarga di rumah orang yang sakit. Next. Kenapa sih perawatan keluarga itu diperlukan? Ada beberapa alasan kenapa perawatan keluarga ini diperlukan. Gitu. Alasan pertama, pada dasarnya orang yang sakit itu lebih senang bila ia berada di rumah dibanding berbaring di rumah sakit. Biasanya orang yang sakit itu lebih nyaman ketika dirawatnya di rumah sendiri ketimbang di rumah sakit. Terutama anak kecil ya. Kalau anak kecil biasanya kalau dirawat di rumah sakit suka gebetah, pengennya pulang dan lain sebagainya. Terus alasan yang kedua, demi menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Karena perawatan yang dilakukan di rumah, otomatis waktu, tenaga, dan biaya transportasi terhemat gitu. Terus alasan yang selanjutnya ada mempengaruhi keadaan psikologis orang yang sakit sehingga mempengaruhi penyembuhannya. Hampir berkaitan nih dengan alasan yang pertama, terutama pada anak kecil gitu. Biasanya kalau orang yang sakit itu, kalau dia psikologisnya baik, penyembuhannya juga biasanya cepat. Sedangkan kalau psikologisnya buruk, penyembuhannya juga bisa jadi faktor untuk memperhambat penyembuhannya. Terus alasan yang terakhir, di masa pandemi sekarang, rumah sakit menjadi salah satu tempat penularan COVID-19. Untuk itu lebih baik melakukan perawatan di rumah daripada pergi ke rumah sakit yang merupakan tempat itu yang rawan untuk terkena virus COVID. Bisa di next. Lalu bagaimana cara merawat anggota keluarga di rumah? Ada beberapa hal yang harus kita lakuin untuk menjadi seorang pelaku perawatan keluarga. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pelaku perawatan keluarga, kita tuh harus mempunyai sikap yang baik kepada pasiennya, harus memberikan kesan yang baik, dimulai dari kepribadiannya, rasa kemanusiaannya, tanggung jawabnya, terus selalu mengutamakan kepentingan pasien. Yang kedua, menunjukkan kemauan kerja yang tenang, cepat, dan tanpa ragu-ragu. Terus yang alasan yang ketiga, mempunyai sifat ramah, selalu senyum, berada mendengarkan keluhan dan mampu menenangkan pasien. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan lingkungan dan ruangan dengan tidak mengabaikan kebersihan diri sendiri. Yang kelima, ada selalu mencatat perkembangan pasien dimulai dari sakit sampai sembuh. Terus yang keenam, jangan bertindak menyimpang dari peraturan dan perintah dokter atau
petugas kesehatan. Jadi ibarat kalau dari anjuran dokter untuk minum obat 2 kali sehari, maaf, 1 hari 3 kali, usahakan sesuai dengan jadwal, tidak dikurangi, tidak juga dilebihi. Yang terakhir, jika perlu untuk merujuk si sakit ke puskesmas atau rumah sakit, persiapkan dengan baik. Nah, ibarat penyakitnya udah emang nggak bisa ditangani di rumah, seandainya begitu pengobatan lebih lanjut, bisa langsung merujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Next. Nah, sebelum kita melakukan atau menjadi seorang pelaku perawatan keluarga, kita harus tahu step by step untuk menjaga kebersihan, terutama cara cuci tangan yang benar. Di sini cara cuci tangan yang benar ada 7, bisa dilihat pada gambar. Kenapa harus cuci tangan? Karena ya di tangan ini terdapat banyak sekali bakteri, kuman, virus, dan lain sebagainya yang bisa menjadi faktor gitu terjadinya penyakit, baik itu penyakit pernapasan, diare, infeksi cacing, dan penyakit kulit. Dengan mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-25%. Terlebih pada saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia juga masyarakat dunia mengkampanyekan untuk melakukan cuci tangan dan menjaga protokol kesehatan. Next. Terus kalau kita melakukan melakukan perawatan keluarga, barang apa aja sih yang kira-kiranya diperlukan? Nah, kalau peralatan yang diperlukan untuk perawatan keluarga sendiri itu tidak perlu sama dengan yang ada di rumah sakit. Dengan peralatan sederhana kita dapat menolong orang sakit. Peralatan yang digunakan dapat menggunakan peralatan yang ada atau improvisasi. Perlengkapan TK sederhana ada bagi pelaku perawatan keluarga, bisa celemek, peralatan cuci tangan, air mengalir, keran, botol, baskom, sabun dan tempatnya. Kalau perlu sikat tangan, tanduk tangan, atau terjep. Next. Terus ada barang yang diperlukan bagi orang yang sakit. Ada peralatan tempat tidur, spray, sarung bantal, perlak, pernel, handuk, paslap, tisu, labu kemis, tispot, hand sanitizer, dan peralatan lainnya yang sekiranya diperlukan oleh orang sakit itu sendiri. Next. Nah, ini ada beberapa gambar dari contoh peralatan yang diperlukan bagi orang sakit tersebut. Yang pertama ada handuk. Handuk bisa kita gunakan untuk membersihkan ini mengeringkan badan setelah dilap atau dibersihkan. Terus yang kedua ada pispot. Pispot ini merupakan alat untuk menampung buang air besar. Kalau pasiennya sekiranya emang nggak sanggup untuk ke kamar mandi, nah alat pispot ini digunain untuk buang air besar. Terus yang ketiga ada labu kemis. Labu kemis ini alat yang digunain buat nampung air seni, atau ketika pasien mau buang air kecil dan tidak sanggup atau tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya, maka labu kemis ini digunakan. Nah, yang terakhir ada pernel. Pernel digunakan sebagai alas supaya orang yang sakit ketika dia pipis, ketika dia buang air besar maupun buang air kecil, tidak langsung tembus ke spraynya. Nah, selanjutnya ada membersihkan dan menata tempat tidur orang sakit. Tujuan dari membersihkan dan menata tempat tidur orang sakit ada 3. Yang pertama, untuk mempercepat penyembuhan. Yang kedua, mencegah bahayanya penularan. Terutama
ketika orang lagi sakit parah dan emang nggak sampai bisa meninggalkan tempat tidurnya, bisa jadi sarang penyakit gitu. Kotoran-kotoran itu bisa jadi sarang penyakit. Apalagi kalau kita dimulai kegiatan makan dan lain sebagainya dilakukan di atas kasur. Jadi untuk memperkecil bahaya penularan, pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan Bismillah. maaf kepada partisipan Maaf kepada bisa di-mute dulu terlebih dahulu karena mengganggu jalannya webinar kali ini. baik, bisa dilanjut. Bisa, Kang. Yang ketiga, mencegah penyakit bertambah berat. Tentunya dengan menjaga kebersihan, setidaknya mengurangi itu penyakit yang dialami atau yang diderita tuh bertambah parah. Terus peralatan tempat tidur seperti kasur, spray, perlak, sarung bantal, dan selimut wajib diganti setidaknya sekitar 2-3 hari atau minggu, melihat kondisi dari peralatan tempat tidur itu sendiri. Next. Permisi, bisa di next. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh video ketika penggantian spray kepada salah satu pasien. Mungkin ada keterlambatan sinyal. Berarti bisa. Sambil menunggu host, bisa dibuka dulu link YouTube-nya. Biar ada gambaran ketik. Nah, itu yang di kolom chat itu merupakan cara step by step dalam mengganti. Mohon maaf, Kang. Maaf memotong. Belum ada videonya ataupun gambar. Oh iya, maaf. Dan izin menyampaikan juga waktu webinar kali ini kita hanya sampai pada waktu pukul 10.35. Jadi sisa waktu kita kira-kira kurang lebih 16 menitan lagi. Baik. Nah, ini nanti untuk videonya bisa diputar di akhir aja ya, untuk mempersingkat waktu. Karena masih ada materi yang bakal disampaikan, kita dilanjutkan saja. Terus ada pengamatan pada orang sakit. Yang pertama, pengukuran suhu. Pengukuran suhu ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui suhu badan pasien, yang kedua untuk mengetahui kelainan yang ada pada tubuh, yang ketiga mengetahui perkembangan penyakit, dan yang terakhir ada sebagai salah satu penyokong dalam membantu dokter menentukan diagnosa. Next. Yang kedua ada menghitung nadi. Denyut nadi ini dapat diraba-raba pada 3 bagian tubuh. Yang pertama ada pada bagian leher, yaitu bisa disebut karotis. Yang kedua ada sisi pergelangan tangan bagian atas, sisi bagian dalam, atau disebut brachialis.
Yang ketiga ada pergelangan tangan yang bisa disebut radialis. Tujuan mengukur denyut nadi ini yang pertama untuk mengetahui keadaan imun orang yang sakit. Yang kedua ada mengetahui keadaan jantung, apakah jantung berdetak dengan normal. Terus yang terakhir membantu menemukan diagnosa. Next. Slide sebelumnya coba. Nah, jumlah denyut nadi rata-rata per menit ini pertama ada pada bayi yang baru lahir, jumlah denyut nadinya tuh dari 130 sampai 160 per menit. Terus kepada bayi jumlahnya ada 110 sampai 130 denyut per menit. Pada anak umur 4 sampai 7 tahun, 80 sampai 120 per menit. Anak umur lebih dari 7 tahun, dari 80 sampai 90 denyut nadi per menit. Pria dewasa 60 sampai 80 denyut nadi per menit. Wanita, untuk gender wanita, denyut nadinya lebih banyak antara 10 sampai 15 denyutan. Umumnya kecepatan denyut nadi ini meningkat apabila suhu badan juga meningkat. Jadi antara suhu badan dan Nggak bisa dilanjutkan, mohon maaf. baik, sebentar. Hostnya sedikit terkendala. Nah, yang ketiga ada menghitung pernapasan. Tujuan dari menghitung pernapasan pasien itu sendiri, yang pertama untuk membantu menentukan diagnosa, yang kedua mengetahui keadaan umum pasien. Apakah si pasien tersebut bernapas dengan lancar atau mengalami hambatan atau gangguan pernapasan. Terus jumlah pernapasan per menit dimulai dari bayi yang baru lahir, jumlah napas per menit itu dimulai dari 30 sampai 60. Terus anak umur 1 tahun, jumlah napas per menitnya dari 25 sampai 30. Anak umur 2 tahun 20 sampai 25, anak umur 15 tahun 20, pria dewasa 16 sampai 18 dan wanita dewasa dari 18 sampai 20. Hitungan persatuannya yaitu 1 kali tarikan nafas, 1 kali keluar nafas, dihitung 1 kali nafas. Seperti itu. Bisa di next. Nah, yang terakhir ada pemberian kompres, terutama bagi pasien yang memerlukan pemberian kompres ini. Ada macam-macam kompres. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada kompres dingin kering. Yang kedua ada kompres dingin basah. Yang ketiga ada kompres panas kering. Dan yang keempat ada kompres panas basah. Tujuannya dari kompres itu sendiri, kalau kompres dingin untuk menurunkan panas. Oh iya, kalau kompres, bedanya antara kompres panas dan kompres kering. Kalau kompres basah dan kompres kering. Kalau kompres kering, dari si air maupun air panas maupun es itu sendiri tidak langsung menyentuh bagian kulit. Jadi saya dimasukin ke dalam wadah, baru ditempelkan kepada bagian yang nyeri. Kalau kompres basah itu bisa dilakukan dengan kain. Jadi antara air dan kulit itu menempel seperti itu. Nah, kita dilanjut ke tujuan kompres dingin. Yang pertama untuk menurunkan panas untuk yang demam, terus
penyakit yang kena memar dan lain sebagainya bisa menggunakan kompres kering, kompres dingin maaf. Yang kedua, untuk menghentikan atau mengurangi pendarahan. Terus ada kompres panas. Tujuannya itu sendiri, yang pertama untuk mempercepat penyembuhan infeksi seperti bisul. Nah, biasanya kalau ada benjolan bisul di salah satu bagian tubuh, untuk mempercepat penyembuhannya bisa dilakukan dengan kompres panas. Terus untuk mengurangi rasa sakit, nah biasanya pada wanita haid, terus yang bermasalah ulu hati dan bagian perut lainnya, biasanya dikompres dengan kompres kering panas, terus ditempelkan kepada bagian yang sakit. Yang terakhir untuk membantu memperbaiki aliran darah. Mungkin dicukupkan sekian materi mengenai perawatan keluarga yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi atau pembahasan yang kurang mendalam atau kurang dipahami, bisa ditanyakan, dijawab. Ya, mungkin untuk ada beberapa pertanyaan, silakan ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Adi. Mungkin ada sedikit kurang jelas atau kurang dari pemahaman dari materi yang dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim, boleh izin bertanya? Silahkan. Biasanya kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh PK ini dalam merawat pasien yang ternyata secara nggak disadarin bisa bikin kondisi pasien makin memburuk gitu atau fatal? Terima kasih. Terima kasih Putri untuk jawabannya kita serahkan kepada Kang Agi. Silakan untuk dijawab. Baik, izin menjawab ya dari pertanyaan Putri. Biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakuin seorang pelaku perawatan keluarga itu sendiri yang bisa menyebabkan si pasien bukannya malah sembuh tapi malah lebih buruk. Nah, sebenarnya ada beberapa masalah sih ya. Kita sebut saja masalah pertama di masalah kebersihan. Nah, kebersihan ini bagi seorang pelaku perawatan keluarga amat sangat penting gitu. Terutama pelaku perawatan keluarga sendiri itu yang menyiapkan dimulai penggantian spray, terus makan, mandi, dan lain sebagainya. Jadi, apabila si kebersihan itu tidak terjaga, bisa jadi dari seorang pelaku tersebut membawa penyakit atau virus mungkin yang bisa membuat si pasien itu mungkin terjangkit dari virus yang dibawanya. Apalagi kan kalau orang yang sakit ya imunitas tubuhnya juga kurang terlalu baik. Terus yang kedua, masalah penggantian spray, terutama untuk pasien-pasien yang emang nggak bisa ninggalin tempat tidurnya. Nah, pelaku PK ini sebenarnya diperluin bukan hanya satu orang, bisa 2 orang. Nah, apabila dilakuin oleh 1 orang, ketika proses penggantian spray berlangsung, nah yang ditakutkan dari pasiennya, ketika proses penggantian spray berlangsung, nanti si pasien itu sendiri jatuh ke bawah gitu. Ketika penggantian spray berlangsung kan badan pasien dimiringkan. Sementara kalau pelaku perawatan keluarga itu sendiri dilakukan oleh 1 orang, tidak ada yang membantu untuk memegang atau mengawasi pasien tersebut.
ketika satu orang tersebut mengganti spray, otomatis pasien tidak ada yang mau memperhatikan. Nah, itu juga bisa berakibat fatal sih sebenarnya. Mungkin Baik. cukupkan. Apakah Baik, bisa sudah dimengerti untuk Putri. Bisa dimengerti, makasih. Sama-sama. Mungkin ada beberapa atau satu pertanyaan lagi sebagai penanya. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya saja yang menanya. Kang Agi, kalau misalkan ciri-ciri orang yang perlu perawatan lebih lanjut terhadap puskesmas atau rumah sakit seperti itu, ciri-cirinya seperti apa? Mohon dijelaskan. Saya izin menjawab. Seperti yang tadi disebutkan, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ibarat penyakit yang diderita atau emang yang masih bisa ditangani oleh keluarga itu sendiri, bisa dilakukan perawatan di rumah saja. Tapi seandainya penyakitnya emang tidak bisa dilakukan atau memerlukan alat medis yang lebih lengkap seperti di rumah sakit, baik di unit kesehatan manapun, harus segera dirujukan ke rumah sakit. Nah, yang ditanyakan ciri-cirinya kan ya. Kalau ciri-cirinya sendiri pasti bisa dilihat lah gitu bagi dari kita juga. Kalau ciri-ciri kita ya kenali dulu penyakit apa yang diderita, apakah penyakit tersebut masuk kategori penyakit yang emang bisa dilakukan perawatan di rumah atau emang perlu rujukan lebih lanjut. Jadi itu mungkin apakah sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah sudah cukup. Baik untuk kalian semua partisipasi dan rekan-rekan, untuk webinar kali ini bisa dari kesimpulan bahwasanya pengembangan kesehatan bisa dilakukan di rumah tentunya oleh beberapa tahap seperti pertolongan-pertolongan kecil kayak misalkan pembersihan kesehatan, spray, apalagi di masa pandemi seperti ini penyakit akan mudah mengganggu kita dengan kondisi imun kita yang sudah stabil. Jadi oleh karena itu penyakit ini bisa dikalahkan oleh mindset pribadi kita. Mindset kita apabila mindset kita positif dan tingkat psikologis kita positif, maka tingkat kesehatan yang akan lebih tinggi daripada penyakit yang akan datang. Maka dengan itu sebisa mungkin berpikirlah dengan positif, apalagi di masa pandemi seperti ini jangan terlalu risau, jangan terlalu riskan dengan adanya wabah seperti ini, karena wabah seperti ini memang biasa terjadi dan sering terjadi. Dan oleh karena itu, bagaimana kemampuan kita dalam menanggapinya. Untuk itu, saya cukup sekian untuk materi kali ini dan webinar kali ini. Saya serahkan kepada host untuk mengakhiri acaranya.